Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia, membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani harus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batik bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan batik. Berikut adalah reklame milik ayah Hani. Di sini ada gambar reklame yaitu Nusantara Batik. Secara bersama keluargamu, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut, mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Di sini ada 3 gambar yang termasuk reklame, yang mana yang bukan yang mana. Menurutmu, apa itu reklame? Apa tujuan dari reklame? Apa saja jenis reklame? Apa ciri-ciri reklame yang baik? Silakan tulis jawaban kalian pada buku tugas bahasa Indonesia. Kemudian penjelasan dari Ibu, reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, di antaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi yang menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Kemudian amati di sekitarmu, tulis reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu agar reklame tersebut sudah dikatakan baik. Kalian cari reklame di sekitarmu dan tulis pendapatmu tentang reklame tersebut pada buku tulis bahasa Indonesia kalian. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik ayah Hani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Berikut adalah contoh beberapa kemasan. Hal serupa juga kita temukan pada kemasan berbagai produk yang ada di sekitar kita. Sekarang amati beberapa kemasan produk yang kamu bawa dari rumah. Kelompokkan kemasan-kemasan tersebut berdasarkan cirinya. Perhatikan bagian di atas dan bagian alasannya. Apakah sama?
Kubus, balok, prisma, segitiga adalah bagian dari prisma. Kali ini kita akan belajar tentang kubus. Ambil kemasan yang berbentuk kubus. Identifikasi sifat-sifat kubus. Kamu bisa membuka kemasan tersebut untuk mengidentifikasi secara lebih terperinci. Sekarang kita akan lakukan eksplorasi untuk mengetahui rusuk, sisi, titik sudut pada kubus. Alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: gunting, lem kayu atau lem sejenis, alat tulis, spidol, double tip atau selotip atau lem, bahan-bahan, lidi atau tusuk sate atau sedotan, benang kasur, kalender bekas. Produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kita akan membuat kerangka kubus. Langkah-langkah untuk membuat kerangka kubus dari lidi atau tusuk sate. 1. Siapkan lidi sebanyak 12 buah. Ukur semua lidi dengan panjang 15 cm. Potong lidi sesuai dengan ukuran. Rekatkan 12 buah lidi sehingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem. Potong kalender bekas dengan ukuran 15 cm dan tulis label A, B, C, D, E, F, G, H. Tempelkan label tersebut pada kerangka. Dari kerangka tersebut kita dapat menemukan ciri-ciri kubus, yaitu sebagai berikut. Apa rusuk kubus sama panjang? Jelaskan. Dari pengamatan gambar ini, silahkan anak-anak jawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apa rusuk kubus sama panjang? Jelaskan. Yang kedua, ada berapa banyak rusuk kubus? Tulislah nama rusuk-rusuk tersebut. Apa sudut kubus sama besar? Jelaskan. Ada berapa banyak sudut kubus? Tulis nama sudut kubus. Apakah bidang kubus sama luas? Jelaskan. Berbentuk apa bidang kubus? Ada berapa banyak bidang kubus? Tulis nama bidang kubus. Bidang juga bisa disebut sisi. Ada berapa titik sudut kubus? Tulis semua titik sudut kubus. Kalian jawab pertanyaan berikut pada buku matematika kalian. Kemudian, kamu telah bereksplorasi untuk menemukan rusuk, titik sudut, dan bidang dari kubus. Buatlah kubus pada kertas berpetak berikut. Jelaskan ciri-cirinya. Untuk selanjutnya, Ibu punya cerita, yaitu sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini. Mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak pengrajin batik yang sukses, walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, setiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan.
Permainan mereka tetap sama saja asik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain di pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau jajan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita, karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata yang perlu diucap untuk menyatakan kasih sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Setelah membaca cerita berikut, jawablah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya pada buku tulis kalian. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarga dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Ceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani di era globalisasi ini. Jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan tetap sederhana. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Ibu jelaskan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.